Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qulubul marhum. Hadis 47989 An-Ummi Atiyah diriwayatkan saking Ummi Atiyah. Qala semua Ummi Atiyah, umirna diperintah sapa kita an-nuhtija ingin kita bertemu sapa kita akhwati kaya memperhatikan artikel itu dulu kita nyebut budak. Walhamdulillah kira-kira sing belakang di dalam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Tujuannya apa? Ya syahadna kanggo nyekseni sapa kabeh khawatir kebiyak al-khairu yang kebagusan pada muslimin dan mengajari berdoa Islam. Wa ya'tazilu lan diwio mengasingkan bersendiri. Sopanya diwio singkat atau sholat ing musola bersolat. Kalau diterjemah para hadirin dari Ummi Atiyah, kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika pada waktu sholat Id agar semua orang baik yang merdeka ataupun budak itu diutus untuk kemudian keluar semua untuk sholat Id. Sampai orang yang haid juga sama. Tujuannya apa? Kata Nabi, karena agar mereka bisa menyaksikan khair, kebaikan dan dakwah yang dilakukan oleh Islam. Meskipun orang haid itu dipisahkan hanya dari orang-orang yang tidak. Para hadirin, ada banyak pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama, bahwa Kanjeng Nabi menegaskan bahwa ini harus diramaikan, harus betul-betul diimarahkan, karena memang tujuan dari ini adalah untuk dakwah muslimin dan agar mereka bisa menghadiri majelis-majelis kebaikan. Makanya ini ajaran pertama, pentingnya kita itu betul-betul menjadikan ini sebagai bagian dari dakwah. Inilah alasannya itu bersyukur hidup di Indonesia, karena Indonesia ini masih betul negara Islam tapi mayoritas orang Islam. Sampai biasanya sih nggak tahu sembahyang, alhamdulillah belum sembahyang. Kan banyak nih kita. Ya tidak apa-apa. Saya sering kalau ditanya itu, gimana jika orang-orang yang kadang mereka sholatnya hanya setahun sekali. Ya jawaban kita itu gampang. Kalau mereka setahun sekali mau sholat itu sudah lebih baik daripada tidak sholat sama sekali.
Begini. Makanya saya pernah menyampaikan. Jadi ini bagian dari Syiah. Jadi baik Idul Fitri Idul Adha itu bagian dari Syiah Islam. Makanya kalau kita ingin tahu seberapa banyak orang yang berapa banyak satu kampung itu orang Islamnya berapa, dan negeri gampang. Delok salat tidak gitu. Tapi kalau ingin seberapa banyak orang yang beriman, boleh orang sholat Jumat. Nah, berapa banyak orang yang bertakwa, boleh orang waktu subuh. Ya, orang yang takwa tenang itu subuh. Ya, subuh gede. Kadang macam ngaji sampai pada itu subuh balik. Saya Jumatan ya sergap, insyaallah. Karena memang itu sudah zaman Nabi sudah begitu memang ilmunya. Makanya ada satu cerita, ada seorang sahabat yang minta kaya. Sahabat itu ketika kemudian dia maksa untuk kemudian dikaya, Nabi itu jawab, kamu tidak usah kaya. Saya ini capek Nabi, jadi orang miskin. Istilah, enak ada dia miskin. Mulia. Besok minta lagi. Nabi, saya tolonglah didoakan jadi orang-orang yang kaya gitu. Saya nanti janjilah, nanti sodakoh. Sekarang, jadi orang ke ini SPN Nabi. Wis mulia. Sampai 3 hari. Hari ketiga, saya sudah janji sudah. Nanti kalau kaya saya akan nanti sedekah, saya tetap sholat, saya tetap sedekah. Ternyata maksa sampai 3 kali, ya kan? Makanya Nabi akhirnya kemudian mendoakan. Dia satu kali. Nabi kebetulan punya kambing satu, lulus itu tadi. Akhirnya apa? Wakil. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu banyak buahnya beranak pinak. Apa yang dia lakukan? Ketika itu semakin sibuk penyatanannya, sholat jamaah mulai hilang, subuh hilang. Akhirnya sholat tinggal seminggu bisa. Suwe-suwe oleh 2 tahun, akhirnya Jumatan hilang bisa. Akhirnya setahun bisa. Ya karena memang itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang Nabi itu kalau mau menjelaskan umat itu memiliki ono ya. Model sahabat aja gitu ada, apalagi zaman akhir kayak begini. Ibu mata terjadi, apa aja. Jadi makanya kayak begitu itu sebelum berakhir. Tapi ya alhamdulillah. Maksudnya orang Islam setahun sepisan sholat ini, alhamdulillah terima kasih. Kenapa? Karena paling tidak mereka ini menjadikan Islam tetap syiar. Kenapa? Karena ayat yang masih disiarkan gitu. Makanya jadi baik oleh orang yang ini. Ya kita dakwah ngajak. Makanya pondok pesantren itu ada. Tujuannya adalah ngajak orang. Kiai itu ada. Ini ngajak orang begini. Makanya bisa jadi kalau banyak masjid yang gini kayak gerakan. Yang baca di Solo gitu orang masjid, ini program apa begitulah yang kreatif itu bisa. Dan artinya memang tujuan Islam itu ya bukan sekedar orang itu untuk taat Nabi, tapi yang matikan Nabi macam-macam. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia sholat itu setahun bisa gara-gara riyo bisa hadu. Ya, karena tujuannya adanya itu tujuannya adalah dakwah dari muslimin majelis khalil untuk mengidentifikasi bahwa dia memang adalah orang Islam meskipun sembahyang bisa tahu bisa. Jadi ini optimis saja kita itu alhamdulillah. Jadi
jadi orang umat kayak Nabi kok ini alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Karena kalau kita di luar negeri itu jadi susah kok. Jadi kan guys, saya jadi dari Singapura itu guys, mau Melayu nih, jangan. Kenapa ya? Karena hidup di lingkungan orang Cina. Jadi kalau mau ada syiar kayak begitu ya masih mikir gitu ya. Jadi makanya Indonesia ini masih butuh negara Islam tapi di Malaysia itu sama. Malaysia itu masih negaranya Islam. Boleh masjid itu wangen. Sebab nopo sing Islam negara ini mayoritas ya Cina ini 48%. Jadi boleh masjid angin. Kalau kita Masya Allah kalau yo-yo sholat di hari yo-yoan mesti jogol kita seperti itu. Ini pelajaran pertama yang saya tegaskan. Makanya juga itu di Islam Indonesia mesti syukur kita optimis lah meskipun ada ya orang-orang Islam yang kadang harus mengikuti apa ya kadang kullu mana itu kullu kali mereka iso kalau Islam secara sempurna yo paling tidak yo sebagian apa mereka iso sholat begitu ya tak bisa gue salah dulu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak, inilah alasannya dalam sunnah itu jangan kok kemudian jenengan yang garpo dalam kondisi itu aja sampai kan menutup omah lepas dari omah Bu ibu-ibu kalau hari raya lek dino riyo anak ini mau putu nih masih menstruasi kokon budal nang masjid. Sunnahnya begitu. Lan nopo lah boten sholat tuh masih gak sholat. Karena kita itu diutus untuk dakwah syiar. Makanya kalau saya di masjid saya itu di puri itu digawe khusus. Sing head ngoten niku masuk gak sembahyang riyo gak apa-apa lu buat itu. Nanti saling bersalaman. Ini sunnah Nabi, iya sunnah Nabi. Ya. Kenapa? Karena tujuannya dakwah, tujuannya syiar. Sehingga ini alasannya Nabi itu memerintahkan sampai biar itu budak-budak itu gak diwajibkan. Budak itu punya kewajiban untuk jamaah, tidak wajib. Dia punya kewajiban untuk sholat dalam dunia publik di masjid. Tidak punya kewajiban. Karena bisa Nabi, ayo bentuk kami, ayo berdoa. Tunjukkan bagi orang Islam itu banyak syiar. Nanti jangan sekali lagi dia puji syukur orang di Indonesia. Sebab nopo mengakhir wong itu gak poso tapi melok ya. Jadi nanti ditakoni kata saya itu pernah tanya. Yo nopo kok wong gak poso tapi melok ya. Iku sampai di Mas. Gak poso ya gak nyanya. Betul. Ya kan? Islam itu Masya Allah. Enak. Kadang-kadang kau poso yuk kak. Ya. Tapi kecil Roma. Apa kecil Roma? Ada Rio. Poso dan jadi artinya apa? Ya riayat ini sudah punya. Iso, Masya Allah, iso aja ke sana, ya kan? Padahal juga poso, tak ngomong, tapi kalau riayat. Ini apa? Ini hadisnya ada ini. Kajian Nabi Dawud kayak begini karena dia ngomong betul-betul menyarankan, menggalakkan orang Islam untuk merangi ini di Nurul. Apa ada ta'aliknya di sini? Ada ta'aluknya bahwa orang itu hari-hari itu harus puasa. Nah, ini kalau keterangan Nabi cuma diketerangkan bahwa menyuruh semua umat Islam ketika hari raya betul kami ayo nang masjid kami
Syiarkan bahwa ini hari raya. Ya. Jadi Nabi itu sadar, tahu lah macam-macam umat ini. Jadi makanya jadi Nabi sama itu boleh ngomong kalau poso tapi belok. Iya. Ya, gitu. Jadi maka kembali lagi sampai kan Nabi orang yang apa pentingnya ke masjid itu? Tapi sama Nabi sudah, ayo itu kabeh. Wayak tajilul hujjat dan musola. Meskipun dia tidak sholat ya sudah, bikin barisan sendiri Nabi belakang itu tidak apa-apa. Sing penting ketika sholat sudah selesai, kemudian syiar itu bisa dilakukan dan sana saling memaafkan, salam salaman, masya Allah. Kalah kalau dia lewat nasional, kita ini mayoritas ya. Gitu. Sama, masih mau Kristen ini mesti Natal. Wah, Natal sih nggak tahu gereja ya kalau Natal. Kita jangan kalah gitu. Kudu tetap baik muda. Tapi hanya itu dirame. Nah itu kata, ini bodoh. Gak korban, tapi malah beleh. Rebutan. Tapi gitu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Paling tidak rebutan daging itu sudah bagian dari syiar orang. Makanya tidak bisa dari telan yo sholat id, yo korban, yo beleh gitu loh, yo nyate gitu loh. Tapi lek iso yo wis iso ning opo saiki, iso ning sembahyang karo golek daging. Yo wis apa-apa. Kenapa? Karena bagian dari syiar. Tidak ada ta'alumnya orang itu mensiarkan hari raya itu untuk korban, rio Idul Fitri untuk poso, tidak ada. Gitu kan? Kenapa? Karena masing-masing. Ya, ini ajaran yang kedua yang ingin saya sampaikan. Ajaran yang ketiga para jamaah. Kenapa sih kok orang haid ini disendirikan? Nah, ini kembali lagi ya. Sudah pernah kita bahas sebetulnya. Jadi para hadirin rahimakumullah terkait dengan orang BM ini masuk masjid itu, apakah kemudian apa hukumnya, ini menjadi pertanyaan yang menjadi istilah ulama. Kalau jangan ikut Syafi'i, kenapa orang yang tidak boleh ke masjid? Itu adalah karena ada dua alasan. Satu, karena orang haid itu dianggap sebagai orang yang junub, penanggung jilbab. Yang kedua adalah likhafit talabus, karena memang dikhawatirkan nanti akan mengotori masjid. Ya, ini alasan dari Syafi'i. Kalau Hanafi sebetulnya, kalau kita lihat, wong haid ini oleh masuk masjid. Jadi kayak ibu-ibu, ilmu kayak ibu-ibu, ilmu ibu. Tapi bapak-bapak penting juga ini. Nanti istrinya ini harus ngerti gitu. Jadi kalau jenengan ikut Syafi'i, alasannya kenapa orang haid itu tidak boleh masuk masjid adalah karena satu, orang yang haid itu dianggap nanggung jinabat. Apa alasannya nanggung jinabat? Karena ketika suci dia harus mandi besar untuk mensucikan diri dari itu satu. Yang kedua adalah karena tawadhu. Meskipun Imam Hanafi itu mengatakan sebetulnya kaum perempuan boleh masuk masjid, ya, oleh belum masjid. Kenapa? Karena alasannya Imam Hanafi mengatakan apa ditalabus, ditalabus, karena memang takutnya nanti justru mengotori masjid, komens. Apalagi zaman dulu itu kalau softtek, saya nggak bisa masuk softtek karena disumpel ya. Gitu. Dulu nggak ada, makanya kadang ya kayak gombal itu zaman biar nggak ada buku gombal ya. Itu mungkin ya ibu-ibu zaman saya ini nongol nggak ngerti ya gitu. Kalau di dahulu itu kayak kopo.
Nah itu. Nah makanya ini tolong dikandani kalau ini anaknya dan dalam kondisi menstruasi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh masuk masjid. Kalau boleh itu hanya lafur berlipat. Sebagaimana hukumnya orang yang jinabat. Orang lanang nanggung jinabat, nanti jinabat kok gak ngerti. Mari semua kalau wujud ini tahu sarungnya teles. Itu kan sama dengan kaum wanita itu ketika menstruasi. Liwat masjid itu boleh, liwat dong. Lek muksu artinya diam, tak boleh haram. Kenapa? Ya itu tak oleh jadi syariat itu. Alasannya kenapa? Ya karena Nabi mengatakan kenapa kok orang itu diasingkan harus disendirikan di belakang, tidak bagian dari masjid ya kan itu urusan ini karena makin cinta. Sehingga makanya para hadirin rahimahullah ini alasannya Imam Syafi'i. Makanya dulu oleh anak ini banyak loh yang penting disampaikan. Anak ibu Juni dalam kondisi menstruasi itu jangan boleh masuk masjid. Makanya saya juga pesan kepada takmir, ada pengajian di masjid, tolong ibu-ibu ditaruh luar masjid. Nanti takutnya ada yang gitu. Ada yang takmir dewi kan ngerti hukum, pokoknya pengajian, wabek runtuh di luar masjid. Ini mana tolong ini. Saya ngomong kalau kiai ini nggak masalah, nggak ngerti gitu. Nggak perlu asitan dulu yo. Di pengajian uang itu di luar masjid kan perlu ngapain? Waduh jatuh apa? Yo boleh dikasih kiai ya. Jadi bukan ini dulu takbirnya ini harus betul-betul paham hukum gitu. Jangan sampai orang yang head masuk masjid itu. Kenapa? Karena dihukumi sebagai orang yang zina. Ini para jamaah yang harus kita pahami yang ajaran itu. Walhasil ini masih dalam bab ya. Jadi ini syiar itu penting sehingga sampai pentingnya syiar ini semua disuruh untuk datang. Baik itu orang yang muda, orang merdeka sama Nabi, meskipun itu juga laki-laki perempuan masih dalam kondisi menstruasi. Tujuannya ngerame ini riyo makanya kayak pakaian si Nabi ya jadi itu dengan yang lainnya. Masuk kalah kalau orang Muslim itu Natal juga begitu semua piramid ayu kita berlekat tuh sampai ngolong ya semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.